Dihadiri Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah, rapat koordinasi realisasi investasi triwulan keempat dan semester 2 periode Januari-Desember tahun 2025 yang digelar DPMPTSP Banten, juga dihadiri oleh Direktur Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi Ahmad Faisal Suralaga yang turut menjadi pemateri pada kesempatan tersebut. Mengangkat pembahasan yang fokus pada strategi hilirisasi investasi di Provinsi Banten. Dalam paparannya, Faisal menegaskan bahwa hilirisasi menjadi bagian dari 8 asta cita menuju Indonesia Emas 2045 dalam rangka meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Sekarang banyak tensi geopolitik, banyak negara yang juga kolaps, mudah-mudahan kita tidak sampai ke arah sana. Tapi Bapak dan Ibu, sebenarnya 5% itu cukup atau enggak sih? 5% itu enggak cukup. Jadi kenapa Bapak Presiden menargetkan 8%? Karena kalau kita mau keluar dari negara middle income trap, kita terjebak di ekonomi yang begini-begini saja. Kalau kita mau keluar, kita butuh pertumbuhan ekonomi sebenarnya 6-7%. Arahan pusat tersebut direspon positif oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Banten Virgo Yanti. Virgo menyebutkan hilirisasi menjadi PR pemerintah daerah, di mana dengan mendorong industri hilirisasi dampak yang akan dirasakan akan lebih luas, tidak hanya menambah nilai jual produk, tetapi juga meningkatkan serapan tenaga kerja di Provinsi Banten. Kenapa? Karena melalui hilirisasi industri ini tentunya memberikan dampak nilai tambah terhadap satu aktivitas produksi. Contoh misalnya industri hulunya sektor baja misalnya ada di Cilegon. Nah kan di beberapa wilayah bisa dikembangkan industri turunannya. Nah tidak diproduksi dalam bahan mentah atau setengah jadi. Nah adanya industri hilirisasi ini tentunya itu yang bisa menciptakan nilai tambah dan juga berkaitan dengan upaya serapan tenaga kerja. Membuka acara, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma mengapresiasi capaian realisasi investasi Banten yang mencapai 130,2 triliun rupiah di sepanjang tahun 2025. Untuk itu, Dimyati mendorong agar masyarakat dapat aktif menjaga iklim investasi dalam rangka membangun ekonomi daerah. Meningkat tadi kan udah berapa persen ya? 600 kalau nggak salah ya? 130,2 triliun Pak. Iya, berapa persen ya kita investasi? Naiklah. 23%. Dari lote aja udah 65 triliun ya investasi tahun lalu. Tahun ini berapa ya? Besar sekali. Kita kepada masyarakat jangan ganggu. Kalau ganggu investasi kan udah saya sampaikan berkali-kali berhadapan dengan kami gitu ya. Kenapa? Karena kami mengajak merayu Pak Wakil Bupati juga kan ingin semua orang berinvestasi di daerahnya. Tiba-tiba diganggu, itu kan sama aja kontraproduktif gitu. Pada realisasi investasi Januari hingga Desember 2025, Provinsi Banten menduduki peringkat 4 nasional di bawah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Tanti Nur Khotimah, Arga Fajar, Tim Liputan Banten TV dari Lebak memberitakan.